Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karim, Allah menyebutkan bahwa anak itu sebagai zinatul hayatid dunia. Anak itu dikatakan sebagai perhiasan untuk melengkapi kehidupan kita di alam dunia. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Ya. Dijadikan perhiasan keindahan dalam kehidupan dunia. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah anak-anak. Ya. Maka anak kita setelah pasangan kita, ya, seorang suami perhiasannya istri, seorang istri perhiasannya adalah suami, plus yang kedua kata Allah, setelah kita berumah tangga, perhiasan kenikmatan dunia yang sangat dinantikan orang tua tidak jauh tidak lain adalah harapan punya keturunan. Bukan punya mobil dulu, ya, punya sawah dulu. Pasti yang pertama pasangan suami istri mengidam-idamkan adanya karunia Allah berupa anak. Tentunya anak yang harapannya anak soleh dan solehah. Maka anak kata Allah dalam Quran pertama adalah zinatul hayati dunia, perhiasan, perlengkapan, keindahan untuk kita semakin nyaman, semakin lengkap kehidupan kita di alam dunia. Makanya ada teman kami, ya, sedikit pengalaman, seorang bos properti, Pak, Bu, ya, tidak atau belum dikaruniai anak sekian puluh tahun, sampai ikut program bayi tabung. Demi apa? Ini demi punya keturunan, karena sudah ratusan juta habis demi punya anak, ya. Baru akhir-akhir ini, ya, sudah katanya, ya, kabar gembira bisa hamil. Berarti apa? Anak itu belum hadir, sudah apa ditunggu-tunggu sampai sekian ratus juta dikeluarkan ke dokter spesialis kandungan ini sampai seluruh, ya, didatangi dalam rangka apa? Ini punya anak keturunan. Terus yang kedua, anak kata Allah dalam Al-Quran sebagai fitnatul hayatid dunia, sebagai fitnah. Fitnah itu apa? Sebagai ujian, cobaan, ya. Makanya orang tua, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian kata Allah adalah sebagai fitnah. Fitnah itu apa? Ujian, cobaan dari Allah Subhanahu. Yang belum punya anak juga diuji, sudah punya anak juga diuji. Ujiannya apa? Bisa tidak kita dikarunia anak oleh Allah, dididik atau tidak. Yang ketiga, ini yang paling bahaya kata Allah, anak itu kadang sebagai aduun lakum. Sebagai apa? Adu, sebagai musuh. La na'udzubillah. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Kata Allah, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian kadang juga sebagai apa? Musuh. Ya. Contoh dalam sirah para nabi, kisah-kisah para nabi, Allah sudah mengkisahkan dengan nyata istrinya Nabi Lot, istrinya Nabi Nuh, ya. Padahal istrinya sang nabi, sang rasul, tapi apa? Istrinya sendiri adalah ternyata akhirnya sebagai musuh, plus anaknya Nabi Nuh tidak mau mengikuti agamanya bapaknya. Artinya apa? Ini sebagai ujian plus sebagai peringatan bahwa anak kita kadang bisa sebagai kesenangan perhiasan dunia. Kedua, anak istri kita sebagai fitnah, sebagai ujian.
ketiga anak istri kadang sebagai musuh. Nah ini tinggal kita mau pilih yang mana dari 3 jenis ini. Tergantung apa? Tergantung pertama adalah lingkungan rumah tangga, orang tua, lingkungan tetangga, masyarakat, plus lingkungan pendidikan. Katanya Pak, mustahil kita punya cita-cita punya anak soleh dan solehah, tapi lingkungan rumah tangganya tidak mendukung. Lingkungan rumahnya tidak baik. Pendidikannya tidak baik. Makanya 3 jenis ini harus apa Pak Bu? Saling mendukung. Orang tuanya di rumahnya anaknya pengen soleh, tapi orang tuanya na'udzubillah jarang sholat, kata-katanya kotor, kasar secara apa? Ketika ada masalah dengan pasangan, pasangannya tukaran, depan anaknya ngomongnya yang jorok, anak apa? Merekam. Anak rekam langsung, pendengaran, mata, otaknya sampai hatinya terekam bahwa apa? Ternyata secara tidak langsung orang tua ngajari anaknya ngomong yang tidak baik. Makanya jangan salahkan Pak Bu. Anak kadang terlontar, terucap kata-kata yang kasar, ternyata apa? Kadang dari orang tuanya sendiri tidak secara langsung mendidik, yang ngomong yang suaru, yang mengotor di depan anak. Ya. Yang kedua adalah lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat kita. Di rumah sudah dididik jadi anak soleh, sudah diajari sholat, doa-doa, hafalan Quran. Ternyata Pak, lingkungannya lingkungan atau bi'ah sayyi'ah. Tanggane, kancane, batire di sekitar rumahnya adalah lingkungan yang kurang baik. Wis ning omah diapiki, didandani, dididik, ketika ya bergaul di tengah-tengah tangganya apa? Kurang baik. Makanya salah satu di antara sunnah Rasulullah ketika cari rumah, ketika bangun rumah, cari kontrakan ini Pak Bu, cari lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung pendidikan anak. Ya syukur-syukur katanya ada yang mau cari kontrakan sekitar lah, luar biasa. Nah. Terus yang ketiga, pertama dari keluarga, orang tua, faktor masyarakat, yang ketiga adalah faktor pendidikan. Di rumahnya dididik, lingkungannya baik, ternyata Pak masuk ke pendidikan yang tidak mendukung. Pendidikan yang tidak menanamkan nilai-nilai Islam, apalagi sunnah, tauhid, ya. Makanya wajar banyak anak yang sekarang pengen jadi artis TikTok Pak. Gara-gara apa? Lah itu, ning sekolahan kon pada selfie, ya, pada joget-joget, bikin akun YouTube, isinya apa? Tidak lain jauh dari itu. Makanya faktor keluarga, lingkungan, pendidikan sangat pengaruh dengan kesolehan anak-anak kita. Yang paling pertama dari mana Pak Bu? Dari orang tua. Ya, makanya ada istilah buah itu tidak jauh jatuhnya dari apanya? Pohon. Orang mungkin wit duren tiba ning wit petek. Buah duren jatuh dari pohonnya. Alias anak kita jatuh tibane ora do sing wong tuane. Anak kita adalah hasil fotokopian orang tua. Makanya yang pertama kali mewarnai, mencoret, ya, menulis dalam lembaran kehidupan anak pertama kita adalah kita sebagai orang tua. Makanya jangan sekali-kali ngomong yang kotor, ngomong jelek di hadapan anak kita. Makanya ada ya sebuah pepatah, ya, madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah, sekolah pertama anak. Ya tidak Bu? Iya. Bukan sekolah ini pertama. Sekolah pertama apa? Ayah ibu kita, bapak ibu anak ini yang dari sekolah pertama. Sekolah TK Permata itu hanya apa? Sekolah formal yang melengkapi sekolah di rumah. Di sini sudah dididik, dilatih sholat duha, hafalan Quran, kembali ke rumah lingkungannya tidak baik, tidak bakal mendukung. Di rumah dididik yang baik, lingkungannya baik, di sini baik, saling
melengkapi. Plus jangan lupa sering-seringlah kita mendoakan anak kita, ya, dengan doa-doa yang sudah ya kita hafal. Robbi habli minas solihin, Rabbana min Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Karena Pak, kita sudah usaha, sudah membiayai, sudah menyekolahkan, sudah, tapi jangan lupa setiap saat, setiap waktu jangan lupa minta. Karena yang bisa merubah hati anak-anak kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ikhtiar masuk ke sekolah, dididik, ya. Tapi jangan lupa, kita juga tak lupa memberikan yang namanya bekal, sangu, ya, bekal anak untuk menjadi anak yang baik. Ya. Makanya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup akhir, ya, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan sebuah doa. Ini perlu kita hafal, Pak. Doa yang sering dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, kata Rasulullah. Nabi Ibrahim setiap waktu itu mendoakan putranya. Siapa ibu ya? Ismail dan Ishak. Ya, doanya kata Rasulullah, karena Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim tidak pernah lupa mendoakan anaknya, u'idukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah, atau u'idukuma bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Ya. Artinya u'idukuma bi kalimatillah, ya, kalau u'idukuma itu untuk anak dua, ya, dhamir dari ya dua. Atau u'iduka bagi anak laki-laki, atau u'iduki dari anak perempuan, untuk anak perempuan. U'iduka atau u'iduki atau u'idukuma kalau anak dua. Bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Aku memintakan perlindungan untuk engkau wahai anakku kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna, ya, min kulli syaitani wahamah, dari segala macam bisikan, godaan, gangguan setan. Setan sekarang lebih canggih, Bu. Bukan hanya setan jin, ada katanya setan gepeng. Setan gepeng siapa? Yang sering kita pencet setiap hari. Ya, anak TK sampai orang tua sudah hafal, ya, sudah lancar menggunakan itu. Makanya HP itu atau smartphone, handphone itu diistilahkan sebagai senjata bermata dua. Kadang bermanfaat kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kadang bisa bermadharat untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Makanya perlu yang namanya cermat mendidik, ya, memperhatikan anak kita ketika berinteraksi dengan yang namanya handphone, smartphone dan sebagainya. Nah, inilah sedikit sebagai parenting. Intinya marilah kita senantiasa memperbaiki kita sebagai orang tua. Kedua, lingkungan. Ketiga, kita pilihkan pendidikan yang sangat untuk mendukung anak kita. Yang paling utama apa? Pendidikan yang menerapkan nilai Islam, nilai sunnah. Ya, bagaimana anak kenal sunnah, adab sehari-hari kalau nggak ada pendidikan di rumah, apalagi di sekolah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Ya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK Islam Bernata Sunnah, solihah, cerdas, mandiri. Yes, yes, yes. Mana suaraku? Ini semangatku. Semangat, semangat. Ron kening jabahatun, mata ainun, hidung anufun, telinga udunun, kaki rijlun, tangan yadun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
wajah Qaimaliun Tiroba sang sadidan Miladun wa yubashiral mu'minin Wa yubashiral mu'minina Ladina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana Makisina fihi abada Wa yundiral ladina qalu tahadawa walada Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba fala allaka waihun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan jurusa ana hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba itu awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada A'udzu billahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasaalun anin nabail alim alladzi hum fihi mukhtalifun Kalla saya'lamun Summa kalla saya'lamun Alam naj'alil arda mihada wal jibala awdada Akhalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa barayna
Salam bainakum, salam di antara kalian. Alhamdulillah. Kun itu lip lip nasihat adalah nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua ya tahiyal kitab wa jalani nabiyya wa jalani mubarakan aynama kuntu sone fis sholati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam anni jabbaran syakiyya. Wassalamu alayya ya maulidtu wa yauma wa suhayya. Dalika Isa banu Maryam qaulal haqqi ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaq sab'a samawati tibaqa matara fihal kirrahmani min tafawut farji'il basarakat romil futur summarji'il basarakat taini yang qalib ilaika basaroha si'aw wasi walaqad sayyannas ma'at-dunya bimasabi hawaja'na rujuma sayati waj'al. Cukup 5 ayat saja, Masya Allah, Barakallahu Fik. Untuk anak A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam nahum fi tatlid wa arsala alaihim tayral ababil tarmihim bihijaratin min sijil aj'alahum ka'asfin ma'kul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Wan-nazi'ati khalqa wan-nasitati nasta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mutabbirati amra yauma tarjuful latifah tatba'uhal latifah qulaba yauma idhin watifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamaduduna fil hafirah iza kunna idaman nahirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dinuka, apa agamamu? Diniyat Nial Islam. Adalah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Isnani dua salah satun tiga arbaatun empat khamsatun lima sitatun enam sabatun tujuh samaniatun delapan tisatun sembilan asyaratun 10. Safar Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumadal Ula Jumadal Akhirah Rajab dan Sya'ban Muharram puasa Asyura Ramadan puasa 1 bulan 1 Syawal Lebaran Idul Fitri Dzulhijjah Lebaran Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wal ardi wa la yas'au indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa huwal aliyyul azim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Alhamdulillahilladzi ahlana
inna ba'dama amat hanna wa ilaihim nusyur. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli wabarahmatik. Dengan menyebut nama Allah, sholawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.